Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mendatangi salah satu wisata yang ada di Lombok Tengah, yaitu wisata Aibuka. Wisata ini lokasinya di Desa Aibuka, Batu Liang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Waktu yang ditempuh dari Lombok Timur sekitar 1 jaman lebih. Adapun jalanan yang saya tempuh untuk menuju Aibuka ini yaitu saya lewat Desa Mas Bage menuju Desa Perian, kemudian tembus Beseng, serta menuju Wajageseng. Setelah kita melewati Desa Wajageseng tersebut, kita akan sampai di Desa Aimual. Kalau kita sudah sampai di Desa Aimual ini, tandanya Aibuka ini sudah mulai dekat. Jika kalian bingung dengan penjelasan saya, kalian bisa cek di Google Maps sesuai dengan lokasi kalian masing-masing. Karena banyak sekali jalur yang bisa kita tempuh untuk sampai di wisata Aibuka ini. Salah satunya adalah Desa Perian, Desa Jenggi, Kopang, maupun di Batu Liang Utara. Saya hanya mengambil jalur yang menurut saya jalurnya itu lebih dekat serta melewati pedesaan-pedesaan untuk menghindari kemacetan di jalanan besar. Dan ini sekarang saya masih ada di Desa Mas Bage. Sebenarnya saya sengaja stop di Desa Mas Bage karena melihat keindahan dari Gunung Rinjani yang terpapar begitu indah. Cuaca pada hari ini sebenarnya tidak terlalu cerah, melainkan agak mendung-mendung gitu. Namun ketika mendung seperti ini, keindahan Gunung Rinjani begitu terlihat dengan jelas. Bahkan tidak ada sedikit pun awan yang menutupi dari Gunung Rinjani ini. Jadi saya stop dulu sebentar untuk menikmati keindahan yang ada di sini. Setelah puas menikmati keindahan dari Gunung Rinjani dari Desa Mas Bage, saya pun melanjutkan perjalanan menuju Aibuka. Dan setelah 1 jaman lebih, sekarang saya sudah sampai di wisata Aibuka. Sebelum masuk ke wisata Aibuka ini, kita harus membayar parkir sebesar Rp3.000 untuk motor. Dan ini dia area parkirannya. Area parkiran dari wisata Aibuka ini bisa dibilang cukup luas. Saya melihat di sini banyak sekali perubahan karena dulunya di wisata Aibuka ini lokasi parkirnya itu masih tanah dan dipenuhi dengan pepohonan-pepohonan yang sangat besar. Di sini juga ada tempat untuk membeli tiket. Adapun tiket masuk untuk wisata Aibuka ini adalah Rp7.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Jadi total yang saya bayarkan adalah Rp10.000 bersama parkirnya. Oke, kita lanjut lagi untuk menuju wisata Aibukanya. Dari loket pembelian tiket, kalian harus menuruni anak tangga warna-warni ini untuk sampai di wisata kolam Aibukanya serta bendungan Aibukanya. Jadi, yang menjadi daya tarik wisata Aibuka yang sekarang ini adalah bendungannya. Namun sebelum saya menuju ke bendungannya, saya mau ke kolamnya dulu. Saya mau melihat apakah di sana ada perubahannya atau tidak. Ini bukanlah pertama kali saya ke wisata Aibuka ini. Beberapa tahun yang lalu saya sudah pernah berkunjung ke wisata Aibuka ini. Biar kalian gak bingung-bingung kok bisa-bisanya saya mengatakan ada perubahan atau tidak dari wisata Aibuka ini. Oke, kita lanjut lagi ya menuju kolamnya. Kita mau lihat-lihat dulu nih kolamnya seperti apa yang sekarang. Nah, ini dia kolam dari wisata Aibuka ini. Ini adalah kolam untuk orang dewasa. Ternyata kolamnya masih sama seperti dulu. Tidak ada perubahan sama sekali dari kolam ini. Bagi kalian yang suka mandi-mandi, kalian bisa mandi di kolamnya ini. Ini adalah untuk kolam orang dewasa. Kolam anak-anaknya beda lagi. Kolam dari wisata Aibuka ini bisa dibilang tidak terlalu luas. Jadi kalau lagi rame kayaknya ini kolamnya kepenuhan. Di samping kolam juga terdapat lemari-lemari gitu tempat kalian menaruh pakaian ataupun barang pribadi kalian ketika mandi-mandi di kolam Aibuka ini. Dan ini saya mau turun dulu sebentar, saya mau melihat kolam anak-anak serta pedagang yang berjualan di sekitaran Aibuka. Dan ternyata kolam anak-anaknya ini airnya masih kosong, mungkin sedang dibersihkan untuk persiapan besok hari Minggu karena saya kesininya itu hari Sabtu. Di bawah tangga dekat kolam anak-anak juga terdapat penyewaan ban. Ini bannya yang warna kuning untuk anak kecil ini Rp3.000, kemudian yang sedang Rp5.000 serta yang besar Rp10.000. Di sini juga terdapat banyak sekali pedagang yang berjualan makanan, serta terdapat juga musola untuk melakukan ibadah.
Lanjut lagi, saya mau keliling-keliling di sekitaran kolam air buka ini untuk melihat fasilitas-fasilitas yang tersedia di sini. Di pinggiran kolam terdapat juga bangku-bangku yang terbuat dari beton yang bisa kalian gunakan untuk duduk-duduk sembari menunggu kerabat yang sedang mandi-mandi. Nah, di seberang sana saya juga melihat ada kolam serta gazebo. Ini kolamnya untuk anak-anak, kolamnya tidak terlalu besar. Jadi sangat menyenangkan ketika kalian menemani kerabat ataupun teman-teman kalian mandi di sekitaran kolam air buka ini karena fasilitasnya cukup lengkap serta suasananya yang begitu adem. Mengingat bahwa wisata air buka ini letaknya di pedesaan yang ada di desa air buka. Lokasi wisata ini memang letaknya itu di tengah hutan gitu, jadi suasananya masih sangat asri serta masih sangat adem, bahkan banyak sekali pepohonan-pepohonan besar yang ada di sekitaran wisata ini. Sehingga kalian yang sudah bosan dengan suasana kota, wisata air buka ini sangat cocok untuk kalian coba. Oh iya, di wisata air buka ini juga sudah terdapat wifi, kalian tinggal beli vouchernya saja. Jadi bisa dibilang banyak sekali perubahan yang ada di wisata air buka ini. Yang tentu saja akan membuat pengunjung akan merasa lebih nyaman berada di sini. Oke, sekarang saya mau lanjut lagi menuju ke bendungannya. Karena katanya di wisata air buka ini ada yang baru, jadi saya penasaran yang baru itu yang apa. Katanya sih yang ada di bendungan sana. Dan ini adalah jalanan yang menuju bendungan. Ini adalah jalanan yang benar untuk menuju bendungannya. Jadi tadi itu saya jalannya dari sawah-sawah yang ada di sekitar wisata air buka ini. Namun saya kembali lagi untuk menunjukkan jalanan yang benar agar kalian itu tidak mengalami hal yang sama dengan saya. Jalanan yang menuju bendungan ini bisa dibilang sudah cukup bagus karena sudah dipasang batu sikat. Kalian hanya perlu waktu sekitar 5-7 menit berjalan kaki menuju bendungan ini dari kolamnya. Dan ini sekarang bendungannya sudah mulai kelihatan. Sebenarnya bendungan ini tidak terlalu besar. Dan seperti yang kalian lihat di bendungan ini sudah terdapat jembatan kayu. Jembatan kayu yang ada di bendungan inilah yang membuat wisata air buka ini kembali viral atau kembali eksis sehingga pengunjungnya pun semakin banyak setiap harinya. Oke, kita lanjut lagi ya, kita menuju ke jembatan kayunya. Ini jalanan yang menuju jembatan kayunya. Sebenarnya dari sini saja kalian sudah bisa menikmati keindahan dari bendungan ini. Kalian bisa merasakan suasana yang begitu adem, begitu nyaman ketika berada di sini. Karena di sekeliling kalian itu terdapat persawahan-persawahan warga serta bendungan yang begitu memukau. Namun sepertinya kurang lengkap jika kita tidak mencoba untuk jalan-jalan di jembatan kayunya. Jadi mari kita coba. Di sekitar bendungan ini juga sudah terdapat pedagang yang berjualan serta terdapat gazebo yang bisa kalian gunakan untuk beristirahat. Ataupun sekedar duduk-duduk memesan makanan di pedagang yang berjualan di sini. Dan ini dia jalan utama atau jalan satu-satunya yang bisa kita tempuh untuk masuk ke jembatan kayu yang ada di bendungan ini. Jadi langsung saja yuk kita coba. Ternyata ketika berada di jembatan kayu ini suasana yang kita rasakan itu begitu berbeda teman-teman. Ketika saya berada di jembatan kayu ini saya merasa begitu sangat nyaman. Karena pemandangan yang ada di bendungan ini masih sangat asri sehingga membuat kepala saya pun semakin refresh atau semakin segar gitulah. Jembatan kayu yang ada di sini itu sebenarnya cukup panjang ya. Ini ada jalanan yang menuju sebelah kanan dan sebelah kiri. Namun saya ini memilih jalanan yang menuju sebelah kiri. Karena yang sebelah kiri ini lebih panjang, jadi saya mau melihat pemandangan dari ujung sana. Ketika saya sampai di sini sebenarnya udah agak siang, namun karena hari ini memang agak mendung-mendung gitu, jadi suasananya nggak begitu cerah. Kalau cuacanya sangat cerah, sepertinya pemandangan yang ada di bendungan ini akan lebih maksimal. Tapi nggak apa-apa lah ya, keindahan dari bendungan ini tetap indah walaupun sedang mendung. Dari bendungan ini kalian bisa menikmati keindahan persawahan warga yang ada di sekeliling bendungan. Kebetulan ketika saya kesini di Pulau Lombok ini sudah mulai hujan. Sehingga di persawahan warga ini sudah mulai ditanami padi dan sudah mulai menghijau.
Di pinggir bendungan saya juga melihat ada beruga yang tersedia atau gazebo. Di sana saya melihat ada ibu-ibu yang sedang mengarit atau sedang ngawis. Sebenarnya ngarit ini identik dengan para laki-laki, namun di Lombok sendiri banyak sekali ibu-ibu ataupun emak-emak yang ngarit untuk hewan ternaknya yang ada di rumah. Ya, hitung-hitung membantu pekerjaan keluarga lah ya. Oke, lanjut lagi, kita mau ke ujung sana. Coba teman-teman cewek yang dari Lombok yang suka ngarit atau yang biasa ngarit, coba komen di bawah ya. Dan ini ujung dari jembatan kayu ini sudah mulai kelihatan. Mari kita bersama-sama jalan pelan-pelan menuju ujung dari jembatan kayu ini. Saya nggak berani ngebut-ngebut ya jalannya karena takut jatuh ke air. Karena saya nggak bisa berenang, jadi kalau jatuh ke air ya tenggelam. Selain takut jatuh ke air, di sini juga anginnya itu lumayan besar. Dan ini sekarang saya sudah sampai di ujung jembatan kayu ini. Di jembatan kayu ini sudah ada pembatasnya. Jadi kalian tidak perlu khawatir kelolosan ketika lari-lari ataupun berjalan di sekitaran jembatan kayu ini. Dan ini dia keindahan yang bisa kalian lihat dari ujung jembatan kayu ini. Menurut saya pemandangan yang bisa kalian nikmati dari bendungan ini akan maksimal ketika kalian mengunjungi dari ujung jembatan kayu yang sebelah kiri ini. Ketika kalian berkunjung ke lokasi jembatan kayu yang sebelah kiri ini, dijamin kalian akan melihat keindahan yang begitu memanjakan mata. Dijamin kalian itu nggak akan merasa bosan dengan keindahan yang ada di depan mata. Serta dapat membuat pikiran kalian lebih tenang serta lebih segar lagi. Apalagi ketika cuacanya sedang cerah-cerahnya, dijamin keindahan dari bendungan ini akan lebih maksimal. Bendungan ini sangat cocok bagi kalian yang mau berfoto-foto bersama keluarga, bersama pasangan, bersama teman, ataupun yang lainnya. Atau kalau mau buat video ala-ala kayak saya ini juga bisa ya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya jalan-jalan ke wisata Aibukanya. Lain kali saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi wisata-wisata yang lainnya. Semoga video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.